Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian-kajian kita tentang hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan seputar pernikahan atau lebih dikenal dengan sebutan fikih munakahat. Yang mana pada kesempatan kali ini kami masih ingin memberikan tanggapan, memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Di antaranya adalah pertanyaan yang masuk melalui nomor admin yang tertera pada video. Pertanyaan yang masuk adalah, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apa hukumnya mengambil lebih hidangan tanpa seizin sohibul hajat? Misal, pas selesai acara tahlil atau tibaan, kemudian ada hidangan. Konsepnya bukan prasmanan. Misal bakso atau mangkok per orang. Kemudian ada jamaah yang ambil 2 atau lebih tanpa izin tuan rumah. Bagaimana hukumnya? Kalau sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi pertanyaan kedua ini masalah nadhir wakaf. Insya Allah kami bahas pada video yang berikutnya saja. Untuk pertanyaan ini, ya tentang mengambil lebih hidangan yang telah disuguhkan oleh sohibul hajat atau tuan rumahnya. Apakah boleh mengambil lebih seperti itu? Yang lainnya mengambilnya cuma 1 piring, 1 mangkok. Terus ini ada teman kita yang mengambilnya lebih 2 piring atau 2 mangkok atau bahkan lebih. Apakah boleh seperti itu? Kami menjawab boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan, bolehnya ini ya, kalau kita bisa menduga, kita punya perkiraan bahwa tuan rumah itu mengizinkan. Tuan rumah tidak ada rasa ganjel, tidak ada rasa tidak enak ketika ada tamu yang seperti itu lalu mengambil lebih. Dia oke-oke saja ketika jamaah tahlil yang datang atau jamaah tibaan yang hadir di rumahnya ini mengambil hidangan lebih, itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Maka kita sebagai tamu boleh-boleh juga untuk mengambil lebih. Tapi kalau sekiranya tuan rumahnya ini kurang merasa nyaman atau misalkan dia membolehkan tapi terpaksa, maka kita tidak boleh mengambilnya. Kita tidak boleh mengambil lebih maksudnya. Cukup kalau memang kita dikasih 1 mangkok, ya sudah 1 mangkok. Kalau misalkan merasa kurang, ya cepat pulang saja, makan sendiri di rumah. Itu kalau memang merasa kurang. Tidak mengambil sisa-sisa makanan yang ada di rumahnya sohibul hajat. Kami menjawab demikian karena berpijak pada beberapa keterangan, terutama yang kami ambilkan dari syarah-syarahnya kitab Minhaj, yang diantaranya adalah kitab Nihayatul Muhtaj, begitu juga dengan yang ada di dalam kitab Hasyah Qulyubi. Beliau ketika menanggapi atau memberikan keterangan lanjutan dari kitab Minhajnya Imam Nawawi, ya Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtajnya menyatakan walahu ay ad-dhaif masalan akhduma yashmalu ta'ama wa naqda wa ghairuhuma. Diperbolehkan bagi tamu ya untuk mengambil apa? Ma. Di dalam kitab Minhajnya menggunakan kata-kata ma. Yang mana kata-kata ma ini kemudian memberikan pemahaman yashmalu ta'ama wa naqda wa ghairuhuma. Baik itu berupa makanan atau berupa barang yang telah disuguhkan. Itu boleh-boleh saja. Dengan catatan ini, ya'lamu au yadhunnu biqarinatin qawiyatin. Selama tamu ini tahu atau ada dugaan, yang dugaan ini berangkat dari indikator-indikator yang kuat. Tanda-tanda yang memang kuat. Bihaitsu la yatakhallafu ridho anha adatan. Sekiranya memang secara kebiasaan mengambil 2 mangkok, mengambil 3 mangkok itu ya wajar-wajar saja, boleh-boleh saja. Nah, kama huwa dzahir ridhohu bihi. Ya, bahwa tuan rumah itu memang ridho, tuan rumah itu membolehkan kalau tamunya ini mengambil lebih dari 1 mangkok. Maka itu diperbolehkan saja. Alasannya beliau menyatakan li'annal madaro alati binafsil maliki. Ya, karena memang landasan kita boleh mengambil atau tidak mengambil itu berangkatnya dari tibun nafs, kelapangan dada, kelegowoan yang ada pada sohibul hajat tentang makanan yang telah disuguhkan. Kalau memang ada korenah, ada indikasi-indikasi tuan rumahnya ini ridho, dan indikasi itu kuat karena mungkin yang bertamu atau yang ikut jamaah tahlil ini teman akrabnya tuan rumah sendiri misalkan, yang hadir tibaan itu adalah teman akrabnya tuan rumah sendiri, yang tidak mungkin biasanya itu dia marah-marah, itu tidak mungkin. Ya kita mau ngomong saja ngambil 2 mangkok, 3 mangkok, 4 mangkok itu boleh-boleh saja selama
2 mangkok 3 mangkok itu memang dimakan di situ, bukan dibawa rumah, bukan dibawa pulang ke rumah ya. Kalau memang mau dibawa pulang ke rumah, maka itu perlu minta izin kepada sohibul hajat, minta izin kepada tuan rumah apakah boleh makanan suguhan ini dibawa pulang ke rumah. Karena memang sebenarnya tamu itu haknya ya ada yang di depannya ini saja, dan itu pun boleh dimakan di tempat itu saja, bukan dibawa pulang ke rumah. Nah, sehingga untuk jawaban dari pertanyaan pertama melalui nomor admin yang ada pada video, kami menyatakan boleh-boleh saja selama ada korenah, ada indikasi-indikasi tuan rumah itu ridho. Tapi kalau misalkan ada indikasi tuan rumahnya itu tidak ridho, sehingga kemudian mengiyakan atau mempersilahkan, tapi mempersilahkannya ini adalah karena terpaksa, justru itu nanti bisa masuk pada gosok, kategori gosok. Karena harta yang diberikan kepada pihak lain karena keterpaksaan itu sebenarnya adalah gosok, atau mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak bisa dibenarkan, sehingga nanti hukumnya bisa menjadi haram. Nah, ini penting untuk kita hati-hati lagi. Kalau memang sekiranya tuan rumah itu ridhonya terpaksa, ya merelakannya ini karena terpaksa, ya sehingga dia sebenarnya tidak rela, maka hendaknya kita tidak mengambil lebih. Tapi kalau misalkan tuan rumahnya itu oke-oke saja, ya monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja. Nah, ini mungkin jawaban atau tanggapan kepada pertanyaan pertama yang bisa kami sampaikan. Barangkali mungkin ada keterangan yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada video. Dan mudah-mudahan kajian kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya, dan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, baik di tempat ini atau di tempat-tempat yang lainnya. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.